warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Mandalikapedia. Pada video kali ini kita akan membahas tentang bagaimana mencari sumber literatur pada penelitian pustaka. Karena pada intinya penelitian pustaka itu membutuhkan literatur-literatur atau mengkaji literatur yang ada, baik itu di artikel, jurnal maupun buku. Namun pertanyaannya bagaimana kita mencari dan seperti apa jenis-jenis literatur yang akan kita cari, apakah itu layak dan tidak? Mari kita simak penjelasan berikut ini. Perlu kita ketahui bahwa tidak semua artikel atau literatur yang kita temukan itu layak untuk dijadikan sebagai sumber studi literatur. Sebagai peneliti, kita perlu memahami beberapa jenis literatur yang mana saja yang layak atau tidak. Kita perlu memilih dan memilah sumber yang tepat untuk mendapatkan sebuah literatur. Dalam penelitian, bahan literatur itu dikategorikan ada 3. Yang pertama, sangat layak atau high. Yang kedua, itu layak atau medium. Dan yang ketiga, itu tidak layak. Untuk literatur yang dikategorikan sangat layak atau high, ada beberapa. Yang pertama, artikel ilmiah pada jurnal akademik. Yang kedua, makalah ilmiah pada conference. Yang ketiga, laporan penelitian. Yang keempat, ada skripsi, tesis, ataupun disertasi. Sumber studi literatur yang kedua yaitu yang bersifat medium atau layak. Sumber ini dapat berupa textbook kuliah dari perguruan tinggi atau buku yang berdasarkan penelitian. Namun biasanya buku jenis ini memuat pengetahuan dasar dari suatu topik penelitian. Itu berguna untuk membangun pondasi pengetahuan peneliti. Namun demikian, untuk mendapatkan state of the art dari suatu topik penelitian kita harus tetap melihat jurnal ilmiah ataupun conference paper. Hal itu gak bisa kita lihat di buku. Kategori sumber literatur yang ketiga yaitu yang tidak layak atau yang not eligible. Sumber ini sangat tidak direkomendasikan untuk penelitian. Yang pertama, publikasi non-akademik seperti koran atau majalah. Kemudian buku populer. Biasanya banyak yang di toko-toko buku yang non-ilmiah itu tidak layak untuk dijadikan sumber referensi. Yang ketiga yaitu sumber website. Dari Wikipedia itu nggak layak. Kemudian blog-blog pribadi itu tidak layak juga. Kemudian nomor 4, laporan proyek. Dan nomor 5, tugas-tugas perkuliahan. Nah, sumber-sumber pustaka yang seperti ini tidak layak untuk digunakan. Namun kalau hanya untuk sekedar referensi pengetahuan, kemudian untuk menambah wawasan, itu tidak masalah. Namun untuk dijadikan referensi penelitian pustaka itu tidak bisa. Lalu pertanyaan besarnya adalah di mana kita bisa mendapatkan atau mengakses atau mendownload literatur-literatur seperti jurnal, artikel, proceeding, dan bacaan ilmiah lainnya. Ada yang namanya open access journal, yaitu literatur ilmiah yang berbasis digital, online, gratis, dan bebas dari sebagian besar pembatasan hak cipta atau lisensi, seperti DOAJ. Mungkin ada yang pernah mendengar tentang DOAJ, yaitu Directory of Open Access Journal. Kemudian ada IEEE, Explore. Nah, selanjutnya akan saya jelaskan secara langsung bagaimana kita mengakses alamat-alamat dari Open Access Journal tersebut. Ada juga istilahnya kan
di Google Cendekia atau Google Scholar. Itu semuanya free di sana, semua bisa di-download. Nah, baik, kita akan langsung saja untuk mengecek secara langsung bagaimana kita mengakses dari beberapa open access jurnal tersebut. Oke, sekarang kita akan langsung mencari beberapa situs yang menyediakan open access jurnal yang seperti kita sebutkan di awal tadi. Yang pertama yaitu DOAJ. Kita tinggal ketik alamat DOAJ itu www.doaj.org. Nah, ini dia. Teman-teman bisa mengetik ini doaj.org, tinggal enter. Nah, akan muncul dari model halaman seperti ini. DOAJ itu Directory of Open Access Journal. Jadi semua artikel jurnal yang ada di situs ini gratis dan open access. Oke, kita akan mencari literatur yang sesuai dengan topik kita, misalkan tentang kepemimpinan. Kemudian kita enter. Nah, jadi semua artikel yang berkaitan tentang kepemimpinan akan muncul di sini dan bisa kita download. Nah, ini ada sekitar 1335 hasil dari artikel kepemimpinan ini. Kemudian yang kedua ada situs IEEE Explore. Nah, ini sudah kebetulan pernah saya searching jadi muncul. Nah, ini dia. IEEEexplore.iee.org. Ini dia situsnya. Teman-teman bisa cari. Kemudian kita akan mencari misalkan jurnal atau magazines. Nah, akan muncul seperti ini. Oke. Kita akan mencari tentang apa, misalkan topik penelitian literatur kita. Misalkan cari tentang OCB, Organizational City Behavior. Nah, tinggal enter. Kita lihat hasilnya berapa. Nah, banyak sekali yang kita bisa akses, kita bisa download untuk menjadi sumber di penelitian pustaka kita. Oke, yang ketiga ada Google Cendekia atau Google Scholar. Nah, ini Google Cendekia. Kita cari yang paling atas. Nah, dengan alamat ini, jika teman-teman ingin mengaksesnya. Seperti yang tadi, kita tinggal mengetik kata kunci dari apa yang artikel kita butuhkan. Seperti misalkan tentang kompetensi guru. Nah, di sini banyak sekali, sekitar 384.000 hasil. Banyak sekali tentang artikel atau jurnal tentang kompetensi guru ini. Nah, jadinya tidak ada alasan lagi untuk kekurangan materi atau kekurangan literatur. Mudah bukan dalam mengaksesnya? Itu tadi tips bagaimana mencari sumber literatur untuk artikel ilmiah. Semoga video kali ini dapat bermanfaat bagi para sahabat Mandalika semua. Mandalikapedia, kita bisa.